SMA Negeri 20 Batam merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Batam untuk tahap kedua. Mengawali penerapan sekolah penggerak pada tahun pertama di sekolah ini, mengambil 3 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dikhususkan bagi kelas 10 berupa gaya hidup berkelanjutan, serta berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga tema dari P5 tersebut diterapkan di sekolah ini secara random kepada siswa kelas 10 dari masing-masing kelasnya, yang pada akhirnya semua tema ini dapat tercapai dalam 1 tahun pembelajaran. Seperti pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 kemarin merupakan gelar karya hasil dari P5 pada implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak yang dibuka langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Batam Adi Saputra MPD. Gelar karya ini menampilkan berbagai atraksi hiburan mulai dari nyanyian, drama, puisi, tari-tarian yang lebih bertemakan mengajak hidup sehat dan bebas dari sampah. Namun yang lebih menarik lagi adalah pameran gelar karya kewirausahaan berupa kompos dan hasil inovasi berekayasa dan berteknologi pembuatan paving block dari bahan sampah plastik. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Menurut Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 20 Batam Adi Saputra MPD, penerapan dari sekolah penggerak ini yang dicapai adalah progres dari pembelajaran diterapkan mulai dari kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain pembentukan knowledge atau pengetahuan anak didik, juga kata dia terjadi perubahan perilaku atau karakter anak didik ke arah yang lebih baik lagi. Ya, memang kebetulan kita di sekarang ini ya SMA 20 ditunjuk oleh Kemendikbud merupakan angkatan kedua untuk sekolah penggerak, tapi kita melaksanakan untuk tahun pertama, jadi tahun pelajaran 2022-2023. Adapun programnya, memang sekolah penggerak itu kan seharusnya perubahannya yang dilihat. Jadi misalnya titik awalnya mana, nanti ada nggak progresnya, itu yang penting, bukan dicari sekolah yang favorit, sekolah unggul, bukan. Jadi kebetulan kebetulan saya juga di sini baru 1 tahun lebih. Memang banyak sih program-program yang memang harus kita buat supaya terwujudlah sesuai dengan tujuan dari sekolah penggerak. Nah, salah satunya pertama itu sebenarnya kemarin itu kita mencoba digitalisasi sekolah. Sampai sekarang kan anak-anak udah absensi dan sebagainya, pembelajaran pakai perpustakaan digital itu udah kita mulai. Bagian dari proyek. Bagian dari program sekolah penggerak. Nah, tapi kalau untuk implementasi pembelajarannya, maka kan terbagi 2 tuh, ada namanya intrakurikuler, itu pembelajaran dalam kelas, ada co-kurikulernya yang merupakan proyek P5 ini. Nah, kalau untuk intranya kita sudah mulai merubah bahwasa mindsetnya anak itu yang harus belajar, kemudian guru menjadi fasilitatornya dan belajar anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Pak, untuk penyiapan SDM guru, tentunya ini kan sekolah penggerak tidak terlepas dari SDM guru untuk kemajuannya. Ini seperti apa yang kita lakukan? Ya, jadi memang di awal kita kan sebelum mulai di tahun ajaran baru kita ada IHT lah. Nah, jadi ada fasilitator yang ditunjuk oleh pusat. Kita dilatih, ada namanya komite pembelajaran. Kemudian ada juga kita tularkan lagi kepada guru-guru yang terutama yang kelas 10. Jadi kita latih juga secara internal. Memang di awal memang agak berat, agak berat karena sumber daya kita ini bervariasi ya, kemampuannya dalam pemahaman kurikulum, kemudian masalah memahami siswa pun itu beragam juga gitu ya. Jadi kita lakukan. Nah, sekarang kita mencoba ada namanya komunitas belajar. Jadi setiap 2 minggu sekali itu kita ngumpul. Jadi apa permasalahan pembelajaran selama ini yang terkendala, untuk 2 minggu depannya kita cari solusinya. Itu namanya komunitas belajar. Kalau paradigma K13 itu masih melekat juga ya? Iya, masih agak susah bergeser dari zona nyamannya. Iya, artinya kalau guru bebas kan mereka masih menganggap guru itu sebagai sumber segalanya. Sekarang kan siswa itu yang harus kita berdayakan sesuai dengan kebutuhannya. Istilahnya sekarang namanya pembelajaran diferensiasi.
mungkin ada pertanyaan nggak dari masyarakat sendiri ketika kita menerapkan sekolah yang berbeda dengan sekolah lain? Itu saya kira suatu perubahan itu pasti ada pro kontra. Jadi memang ada ya? dari masyarakat sekitar. Kita misalnya ada kegiatan kayak tadi lah pakai mic dan sebagainya. Kok SMA 20 ngapain gitu ya? Kok bising dan sebagainya gitu. Jadi tapi kita kasih pemahaman termasuk ke RW juga dan sebagainya, komite juga Pak Sari sangat mendukung gitu ya. Kita jelasin bahwa belajar itu bukan hanya di dalam kelas gitu. Nah, ini salah satu cara mengeksplor kemampuan anak, potensi anak gitu. Ada Pak, tetap ada itu. Pro kontranya ada. Cuman kita bisa mengantisipasi itu. Insya Allah bisa. Pak, dalam 1 tahun ini kita seperti apa sih yang program program tadi kan udah 3 nih. Untuk tahun yang akan datang ini seperti apa? Ya, karena kini kan baru siswa kelas 10 nih. Jadi kelas 10 itu di aturan dari Kemendikbud bahwasanya untuk P5 project ini kan harus 3 tema. 3 tema, cuma kita kan ada 12 kelas. Jadi tema itu bukan satu untuk semua. Jadi ada 3 judul tadi kita bagi. 4 kelas tema yang satu, 4 kelas lagi tema kedua, yang ketiga 4 kelas lagi. Nanti mereka bergilir di ceng. Pada dasarnya semua mengalami 3 begitu. Sehingga nanti ada pagelaran tema 1, tema 2, tema 3. Jadi selama setahun akan ada pagelaran seperti ini 3 kali. Pak, terakhir nih untuk ending terakhir sebenarnya diharapkan dari sekolah pengarah seperti apa? Yang jelas mindset semua stakeholder sekolah itu harus berubah. Bahwasanya pembelajaran semua itu sekarang ditujukan ke peserta didik, ke siswa gitu. Bagaimana kita menggerakkan siswa ini supaya dia bisa belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat tanpa disuruh dia belajar sendiri, dan dia punya kompetensi namanya literasi dan numerasi dalam hidupnya nanti. Berapa tahun kira-kira bisa tercapai sebenarnya? Kalau masalah itu kita namanya SDM ini kan tidak seperti bangun fisik gitu ya. Kalau fisik kan sebentar dibangun dapat kelihatan hasilnya. Kalau ini kan investasi SDM, pelan-pelan butuh jangka panjang. Paling tidak kita memang ditugaskan 3 tahun ini harus nampak endingnya nanti kita ada perubahan lah. Selama 1 semester sudah nampak? Insya Allah sudah. Pertama kalau dulu pertama-tama anak tatap muka kelas 10 inilah contohnya, kalau ketemu kita aja dia kayak cuek gitu ya, nggak salam, kadang kita disenggolnya gitu. Nah, tapi sekarang dengan karakter kita coba, dia kalau ketemu kita dia salam dan sebagainya. Itu kan hal yang memang di situ dulu lah. Kita nggak usah lah masalah akademik itu kita tekankan, karakter dulu lah. Itu ya kira sudah banyak sih perubahan. Pak, ini kan kita kan bagian daripada sekolah penggerak pilot project ya, sebagai sekolah percontohan. Imbasannya udah sekolah mana sih Pak nantinya? Ya kebetulan ini Pak Aben juga kita sejak sekolah penggerak gitu ya. Banyak itu dari pihak luar, dari Sumatera Utara pernah juga berkunjung kemarin. Sekolah penggerak Sumatera Utara itu berkunjung ke sekolah kita gitu. Nah, ini kemarin dari Johor juga ada Malaysia. Kemudian kalau untuk internal kita, karena saya juga kebetulan adalah salah satu instruktur juga tentang kurikulum ini. Banyak tuh sekolah-sekolah udah berkunjung ke kita. Setelahnya mereka akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri kan. Ada berkunjung, kita berdiskusi lah. Nah, itu udah banyak sekolah seperti itu. Kalau sekolah guru penggerak sendiri berapa kita? Sebenarnya kita untuk di awal tahun ini belum ada kalau guru penggerak, tapi sekarang angkatan ke-7 atau ke-8 ada ikut 2 orang. Nah, jadi insya Allah lah. Pak, terakhir ya Pak, mungkin ada nggak himbauan kepada masyarakat, khususnya ini kan programnya cukup banyak dan melibatkan anak belajar cukup lama ya di sekolah. Itu himbauan kepada masyarakat sendiri, orang tua atau sendiri. Ya, orang tua artinya gini, jadi orang tua harus punya pemahaman yang utuh juga dengan kurikulum yang baru ini. Artinya kita jangan hanya mengejar akademik. Nah, akademik itu kan sebentar hilang deh nanti, tapi yang kita wujudkan itu adalah kompetensi anak. Itu yang namanya dimensi atau karakter profil pelajar Pancasila itu. Misalnya berpikir kritis. Kalau ada masalah, anak itu bisa nggak berpikir kritis menyelesaikan masalahnya? Problem solvingnya muncul nggak gitu? Kemudian bekerja dalam tim bisa nggak dia memahami orang, bisa nggak? Itu sebenarnya yang kita kedepankan nantinya gitu. Berubah mindset. Iya, orang tua jangan hanya mengejar akademik, juara 1 anak saya akademik, tapi di dalam hal ketika dia hidup di masyarakat nggak punya kompetensi apa-apa, nilai angka-angka. Iya, itu harus kita kurangi lah gitu. Kita mungkin menghargai sikap aja berubah sedikit, itu hal yang sangat besar gitu dibandingkan kan hanya nilai rapor, angka-angka gitu Pak. Sebenarnya Pak, mungkin harapannya apa untuk terakhir kali untuk sekolah penggerak ini? Ya, kalau saya sih, karena ini kan tahun depan kan tahun politik lagi tuh. Kalau saya secara berpikir positif, ini bagus sebenarnya. Pembelajaran kurikulum merdeka, sekolah penggerak, artinya kita, padahal di luar negeri atau dunia luar,
ini udah lama mereka ajarkan, tapi kita hal yang baru, mudah-mudahan ini tetap jalan. Itu aja saya harapan ke depan. Oke, terima kasih Pak Adi atas infonya. Mudah-mudahan sekolah penggerak ini berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite SMA Negeri 20 Batam Saril sangat mendukung dengan adanya kegiatan program sekolah penggerak ini membuat anak didik lebih kreatif dan inovatif. Begitu pula dengan pihak orang tua siswa cukup mendukung program-program di sekolah penggerak yang dijalankan SMA Negeri 20 Batam ini. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Yang kita perbuat itu banyak sekali, terutama mendukung anak-anak kita dalam hal kegiatan mereka supaya tidak ada lagi anak itu pasif. Jadi semuanya harus aktif, baik itu di sekolah, di rumah. Jadi semuanya tidak ada waktu untuk yang senggang. Jadi semuanya, makanya ada fase-fase seperti ini sangat baik. Kenapa? Ya, karena mereka di rumah ada pekerjaan, di sekolah lagi ada pekerjaan, dan yang dibuat mereka itu adalah produk-produk olahan seperti sampah, kompos. Nah, itu yang harus kita dukung. Kami sebagai komite mendukung terus anak-anak kita untuk supaya ke depan mereka bisa mengetahui menjaga lingkungan, terutama dalam hal kebersihan. Makanya ada kompos, ada papin blok, semua kegiatan yang positif anak-anak ini. Bapak kan sebagai mediator kepada orang tua. Ya. Bagaimana orang tua mendukung nggak dengan program sekolah penggerak? Orang tua sangat mendukung sekali kepada sekolah penggerak ini, terutama banyak yang membantu hal baik itu untuk anaknya maupun untuk sekolah. Nah, sekarang ini kita akan coba lagi bergabung sama wali murid supaya mengembangkan kembali produk-produk atau fase-fase produk anak-anak ini banyak dibeli oleh wali murid. Nah, hasil dari anaknya sendiri itu yang enak. Sementara Wakakurikulum, Wakakesiswaan, dan Wakahumas SMA Negeri 20 Batam dengan diterapkannya sekolah penggerak dan kurikulum merdeka di sekolahnya itu terjadi peningkatan perubahan karakter anak didik lebih baik lagi. Meski secara perlahan, namun perubahan perilaku itu, kata mereka, mulai dapat dirasakan, salah satunya kedisiplinan serta sopan santun siswa semakin meningkat. Kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Ya, ada nampak sekali ya mencolok, karena kalau di sekolah kita kan kurikulum merdeka baru diterapkan di fase E. Kemudian untuk yang kelas 11 dan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 13. Nah, perubahan yang kami nampak di sini masalah saling toleransi. Nah, saling toleransi, kerjasama itu nampak sekali pada anak didik kami ini. Kemudian akhlak. Kalau sekiranya mereka menemukan barang-barang yang itu bukan milik mereka, mereka langsung secara spontan langsung mengasihkannya terutama ke kami. Ya, itu perilakunya yang sangat kami hargai, dan kebetulan di sekolah kita ada namanya tim PPK yang khusus dibentuk untuk memperhatikan karakter anak. Jadi tanpa kita suruh, tanpa kita aba-abakan, mereka dengan spontan, dengan sukarela, dan mereka sudah tertanam di dirinya bahwa dia harus melakukan akhlak yang sesuai dengan kurikulum yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Ya, belum, mereka masih dalam tahap penyesuaian. Jadi seperti Ini dari penerapan ini apa sih target utamanya? ya targetnya seperti yang ditarget dalam kurikulum
Merdeka, yaitu siswa yang berkarakter. Berkarakter itu aja sesuai dengan slogan kita SMA 20, yaitu cerdas dan berkarakter. Gimana respon orang tua Bu melihat penyerahan seksual penggerak? Oke, responnya nano-nano ya Pak. Iya, jadi namun antusias mereka banyak ya Pak. Jadi ada juga yang masih bingung, bertanya-tanya gitu ya. Jadi tapi rata-rata mereka memberikan dukungan yang ini kepada anak-anaknya. Terlihat dari penampilan anak-anak dan juga kesediaan dari orang tua mendampingi sampai persiapan-persiapan yang mereka lakukan sejauh ini sangat menunjukkan respon yang sangat positif bagi anak-anaknya. Kalau guru-guru Bu, gimana? Masih kaget-kaget kah atau gimana? Kaget-kagetnya kayaknya sudah berkurang Pak, karena sudah ada pelatihan dan juga ini kan sudah masuk di semester 2 ya Pak ya, yang awalnya memang kita terkaget-kaget. Sekarang teman-teman para guru sudah mulai enjoy dan sudah mulai menjalankan dari kurikulum merdekanya itu. Tapi paradigma K13 masih melekat juga ya untuk pengajaran. Kalau di PASE sudah bisa dikatakan 85% sudah mengarah ke kurikulum merdeka semuanya. Ibu kan kuasa kurikulum. Iya. Perbedaan dengan sekolah konvensional apa Bu? Kalau untuk kondisional penerapan pastinya dari struktur kurikulum ya, di kurikulum merdeka berbeda dari sekarang kan mungkin kalau dua halnya sama, intrakurikuler dan ekstrakurikuler, tetapi juga ada untuk di kurikulum merdeka yaitu P5. Jadi P5 ya, P5 ini masuk juga menjadi yang tidak ada di K13 dan menjadi bagian struktur kurikulum yang wajib juga dilakukan. Jadi menurut pandangan Ibu ini lebih bagus kah, lebih sempurna kah atau gimana? Nah, alhamdulillah saat ini kita terus belajar dan melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin yang kemarin ada miskonsepsi atau kesalahan dalam pelaksanaan, misalnya seperti itu, katakanlah penilaian formatif yang belum lengkap. Nah, sekarang kita belajar terus untuk melengkapi, karena di P5 bukan hanya produk, bukan hanya sumatif yang menjadi penilaian utama, tetapi sebenarnya pada perjalanannya dan pada proses di KBM-nya itu anak-anak juga dinilai dari profil yang diharapkan bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Bu, terakhir nih, anak-anak kaget nggak atau orang tua kaget nggak dengan penerapan seperti ini? Karena kita sudah menjalankan kurang lebih 9 bulan ya, hampir 9 bulan. Mungkin di awal-awal saja, mungkin ada kebingungan ataupun agak sulit penerimaan karena mungkin ada banyak perbedaan ya, anak-anaknya juga ya, misalnya kita kan sekarang banyak berbasis project seperti itu, kegiatan bukan hanya kelas, bukan hanya satu-satunya ruangan belajar saat ini. Jadi anak-anak bisa keluar, anak-anak bisa bereksplorasi dan lain-lain. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Para siswa sendiri saat diwawancarai mengaku senang dan bangga dengan program sekolah penggerak diterapkan di sekolahnya itu, terutama kata mereka adanya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat menggali kompetensi dimiliki setiap siswanya. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Sebagai sekolah penggerak, Bangga banget. bangganya apa? Bangga karena kita Dari bisa sekolah lain ya, ya. punya Hari ini sangat meriah sih, ya, luar biasa juga. Terus banyak penampilannya kayak tari, terus ada drama juga. Kamu ngambil bagian? Iya, ambil bagian. Bagian apa tuh? Bagian drama. Drama. Ya. Ceritakan apa? Tentang crazy crush yang jorok gilakan sampah gitu loh. Jadi nanti dia Itu pesan moral juga ya. Iya. Kepada kawan-kawan. Harapan kamu dengan adanya IKM dan sekolah penggerak itu apa? ya agar sampah yang berada di lingkungan sekolah ini makin berkurang gitu kan. Terus ada kesadaran juga bagi siswa-siswa ini buat buang sampah pada tempatnya. Iya Pak, ini proyek kami. Dari apa ini? Ini passing block terbuat dari botol plastik bekas atau sampah plastik bekas. Gimana proses ini bisa ceritakan? Untuk pertama kita
plastiknya, botol-botol plastiknya. Kemudian kalau misalnya kotor itu kita cuci dulu, ya. Kemudian bisa dikeringkan, lalu bisa kita proses pembuatan ininya dengan ada pakai tungku gitu, terus botol plastiknya dimasukkan. Sekitar 1 bulan. Ya. Ini adalah kegiatan proyek profil Pancasila P5, gaya hidup keberlanjutan. Di dalam gaya hidup keberlanjutan ini ada banyak yang kami tampilkan, yaitu drama, terus tari, musik, dan kampanye yang bertema sampah. Di dalam drama itu ada tentang ya menjaga lingkungan sampah. Berapa pagelaran yang kita buat? Ada 5. 5 ya. Jadi setelah ini ada program lagi nggak? Selain gaya hidup keberlanjutan ada juga kewirausahaan yang ada di situ berjualan, dan ada ya paving block juga ada di situ. Harapan kamu dari kegiatan ini apa? Saya berharap semoga kedepannya sekolah Semangat Negeri 20 ini semakin maju dan semua siswa-siswanya bisa menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah ini. Semoga bisa lebih baik kedepannya juga. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita SMA 20 Sekolah Pemuda. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. bukalah mata.